Ya, jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir. Andin Asia Foundation hari ini alhamdulillah baru aja diluncurkan, di launching di hadapan teman-teman semuanya. Selama bertahun-tahun mungkin banyak dari teman-teman yang tahu juga aku banyak sekali terjun ke berbagai macam kegiatan sosial, dan akhirnya di akhir tahun lalu aku sepakat untuk membuat sebuah yayasan bernama Yayasan Andin Aisyah atau Andin Aisyah Foundation yang aku niatkan untuk menjadi payung dari berbagai macam kegiatan sosial yang aku lakukan selama ini. Jadi ini sebagai wadah atau hub dari banyak kegiatan, dan aku juga membuat Andin Aisyah Foundation ini sebagai penyambung antara donatur dengan teman-teman yang membutuhkan gitu. Jadi aku berharap semoga bisa jalan lancar ke depannya dan bisa semakin luas jangkauannya. Tapi mungkin dirimu sebagai seorang perempuan, sebagai ibu, sebagai seorang musisi juga gitu, dukungan keluarga seperti apa sekarang? Iya, sebenarnya juga memang ini tuh hal yang membuat aku maju mundur gitu, maju mundur dalam hal kayak bikin nggak ya gitu, karena aku tahu ketika aku sudah nyemplung dan membuat sebuah yayasan, pertanggung jawabannya itu kan akhirat ya, jadi kayak itu sebenarnya yang aku tuh agak maju mundur gitu. Tapi semakin kesini semakin yakin karena aku punya support yang sangat luar biasa dari keluargaku, khususnya dari suamiku dan dari ibuku gitu, karena ibuku tuh merupakan inspirasi terbesarku, orang yang selalu berbagi dari seingatku ya, dari saat aku masih kecil banget sampai hari ini gitu, berbagi dengan apapun yang beliau bisa. Jadi aku merasa sangat terinspirasi dari beliau, dan beliau juga menyambut baik 100% dan mendukung, dan suamiku juga bilang kalau misalnya emang mau bikin yayasan aku akan dukung 100%. Dan setelah aku juga mendapat apa ya, semacam support system gitu yang aku yakin bisa bareng-bareng menjalankan yayasan ini, barulah aku oke deh gitu, kita jalanin. Tapi apa sih Mbak yang mendasari Mbak Andin sendiri akhirnya bikin yayasan, terus kecintaan terhadap sosial juga gitu, selain tadi dukungan orang tua sama suami? Iya, yang mendasari adalah aku tuh selalu melihat bahwa betapapun kita berbagi, masih banyak orang-orang yang kekurangan gitu di sana. Jadi berapapun yayasan atau komunitas atau sekumpulan orang-orang yang terus-terusan berbagi, masih akan ada banyak yang terus-terusan kekurangan di luar sana. Jadi kenapa enggak gitu aku membuat sebuah foundation yang setidaknya mungkin bisa meringankan beban dunia, meringankan beban orang-orang lain, terus menjadikan dunia ini tuh tidak secarut marut itu gitu, membantu orang-orang yang mungkin sudah tidak punya harapan untuk hidup kembali mempunyai harapan, orang-orang yang mungkin sudah tidak merasa kayak kayaknya hidupku kayaknya di sini-sini aja deh gitu. Nah kemudian dengan bantuan dari yayasan ini, kemudian aku sangat berharap mereka bisa mencapai cita-citanya mereka, hidup lebih dari apa yang mereka dapatkan gitu sekarang. Tapi ini Andin Aisyah Foundation ini ada memegang berapa yayasan sih, bekerja kayak yayasan, misalnya yayasan kanker, yayasan itu segala macam, ada berapa yayasan total jumlahnya? Aku belum hitung totalnya ada berapa, tapi yang jelas memang ada beberapa yayasan yang merupakan kolaborator dari Andin Aisyah Foundation. Aku sangat yakin dalam hal ini tuh pastinya kita nggak bisa bergerak sendirian gitu. Pasti ada beberapa yayasan yang memang mungkin lebih tahu medannya seperti apa, dan lebih turun di lapangan gitu, sehingga lebih tepat guna gitu ketika kita bisa berkolaborasi dengan yayasan-yayasan tersebut. Kalau aku hitung sih harusnya lebih dari 10 ya. Oke. Mungkin dari Kak Andin sih ada kriteria yayasan yang diberikan bantuan sendiri nggak sih dari Kak Andin sendiri? Yang jelas dengan adanya Andin Aisyah Foundation ini, pastinya kan karena akan ada donatur-donatur yang mungkin sudah retaining atau yang baru juga, pastinya aku akan lebih banyak memberikan kepada mereka report gitu. Jadi aku pastinya akan bekerja sama dengan kolaborator yang mungkin secara report juga jelas gitu.
Mbak Mimin melihat anak-anak tadi itu kan kita juga lihat interaksi sama Mbak Adin. Pernah nggak sih ada pengalaman yang paling menyentuh hati? Banyak Mbak, banyak banget. Kayak misalnya kan biasanya tuh aku setiap tahun pasti ini ya datang ke misalnya ke kampung pemulung atau ke yayasan anak kanker atau yayasan anak kanker deh misalnya gitu ya. Itu setiap tahun aku datang bisa jadi udah berkurang anaknya, berkurang gitu karena banyak yang tidak make it gitu. Kemudian di kampung pemulung juga seperti itu gitu. Jadi ada juga yang isu-isu selain pendidikan, mereka juga syarat dengan isu kesehatan misalnya. Kemudian ada yang demam berdarah lalu nggak make it, nah itu urusannya kan ke stunting gitu. Kemudian ke kemudian kayak mungkin tidak hanya DBD, TBC yang ada di sana gitu. Jadi kayak banyak banget lah isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak. Kemudian juga di daerah-daerah stunting juga seperti itu. Banyak sekali aku ketemu sama kasus-kasus yang membuatku tuh miris dan aku merasa aku harus berbuat lebih untuk hal ini. Tadi salah satu faktor yang mendorong juga penyakit tumor yang pernah diidap. Iya, boleh diceritain saat Iya, jadi salah satu yang mendorong aku untuk memberikan perhatian lebih ke woman with cancer itu yang pertama karena memang aku begitu dekat dengan isu itu. Tahun 2002 aku tuh usia 16 tahun pernah terkena tumor payudara. Ibunya suamiku itu juga meninggal karena kanker payudara. Saat ini juga tanteku sedang battling with breast cancer gitu, dan lagi kemo dan segala macam. Jadi aku tahu beratnya menghadapi tumor atau kanker payudara ini yang merupakan pembunuh wanita nomor 2 di seluruh Indonesia ya kalau nggak salah. Jadi ya aku merasa itu udah merupakan satu latar belakang yang cukup lah buatku untuk bisa memberikan perhatian lebih pada mereka. Anjing berkaitan dengan keluarga, tentu ada perbedaan pandangan ya sama suami Andin terkait dengan value dari saya tanyakan. Kira-kira bagaimana menyikapi perbedaan tersebut dengan